Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin sekarang mau ke daerah kota Purwakarta dulu ya guys, temen. Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 245 minta maaf pada Tuan Chu. Semua orang dikejutkan oleh mobil yang tiba-tiba itu dan menatapnya. Dari kursi pengemudi, Song Qiu membuka pintu dan memanggil Chu Chen, kakak ipar. Wajah Huang Fuji dingin dan muram, matanya berkobar-kobar. "Kenapa kamu berhenti? Pukul dia sampai mati." Dia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu seumur hidupnya. Ayahnya tidak pernah memukulinya. Huang Fuji berharap dia bisa segera melihat Chu Chen berlutut di depannya, memohon belas kasihan. "Huang Fuji, kamu sangat agung," suara marah terdengar seperti guntur. Di sisi lain mobil, pintu terbuka, dan seorang pria dengan wajah marah dan mata selebar lonceng tembaga menatap langsung ke arah Huang Fuji, melangkah mendekat dan tanpa penjelasan apapun, menamparkan wajah Huang Fuji. Patah, tamparan ini sangat keras. Jauh lebih keras daripada tamparan Chu Chen pada Huang Fuji tadi. Sosok Huang Fuji tersandung dan jatuh ke tanah. Melihat ini, Bai Xinyu berteriak dengan marah dan menunjuk dengan tangannya, "Kamu sialan." Ledakan, Bai Xinyu merasakan sakit yang menusuk di perut bagian bawahnya. Dia sepertinya akan hancur dan jatuh ke tanah dengan sentakan. Jeritan terdengar. Bai Xinyu tidak pernah membayangkan bahwa pria yang berdiri di sampingnya akan menyerangnya. Bai Xinyu mengetahui identitas pria ini. Dia adalah pengawal pribadi Huang Fuji dan sangat kuat. Banyak orang kaget dengan pemandangan ini. Apa yang terjadi? Xiong Dali tertegun. Tiba-tiba seseorang keluar dan menamparkan keras Huang Fuji. Saat Bai Xinyu hendak mengutuk, pengawal Huang Fuji langsung menendang wajah Bai Xinyu ke tanah. Orang-orang yang mengancam di sekitarnya juga tercengang. Tentu saja, beberapa orang melihat wajah pengunjung tersebut dengan jelas dan tanpa sadar membuka mulutnya tak percaya. Di pintu bar, Jiang Yingtao juga terkejut. Dia melihat pemandangan di depannya. Apakah keluarga Ning ada di sini? Jiang Yingtao menggelengkan kepalanya tanpa sadar mustahil baginya untuk memukul Huang Fuji dengan begitu marah. Terlebih lagi, pengawal pribadi Huang Fuji berdiri dengan lebih patuh dibandingkan yang lain. Dan itu terlalu tidak ilmiah. Huang Fuji baru saja mendapatkan kembali ketenangannya dan berdiri dengan goyah. Pengunjungnya tentu saja adalah Huang Fu dan Yu. Huang Fu dan Yu melihat dari jauh pemandangan begitu banyak orang yang menyerang Chu Chen secara agresif, dan kemarahan yang mereka simpan di dalam hati tiba-tiba meledak. Mengesampingkan segalanya, menurut pendapat Huang Fu dan Yu, Chu Chen memanggilnya terlebih dahulu adalah untuk memberinya wajah. Jika tidak, Huang Fuji akan langsung diinjak oleh Chu Chen malam ini. Huang Fu dan Yuki tidak berada di tempat yang sama, dan dengan tendangan yang keras, Huang Fu jatuh ke tanah. Semua orang tercengang. Sulit dipercaya bahwa seseorang memukuli Huang Fuji dengan kejam. Yang lebih sulit dipercaya adalah selusin pengawal di sekitar Huang Fuji bahkan tidak berani kentut saat ini, atau bahkan pergi untuk membantu Huang Fuji. Di pintu bar, Huang Fu dan Yu membelakangi Jiang Yingtao. Pada saat ini, manajer Jiang bergegas kembali dari sisi lain. Lihat dengan jelas, manajer Jiang tidak dapat mempercayainya. Itu Huang Fu dan Yu. Jiang Yingtao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut.
Ayah Huang Fuji, Jiang Yingtao akhirnya mengerti mengapa selusin pengawal itu tiba-tiba berperilaku baik seperti domba. Huang Fuji adalah dermawan mereka, tetapi orang di depannya adalah ayah dermawan. Tidak ada yang berani menyentuh kesialan Huang Fu dan Yu. Kali ini, Huang Fuji yang terbaring di tanah akhirnya menarik nafas. Melihat Huang Fu dan Yu, air mata mengalir, dan suaranya sedih dan sedih, "Ayah." Begitu kata-kata itu selesai, Xia Bei dan yang lainnya tercengang. Dia memandang Huang Fu dan Yu dengan tercengang. Orang di depanku sebenarnya adalah salah satu pemimpin aliansi Grandmaster 9 kota yang terkenal dan kakak tertua dari kepala keluarga Huang Fu Heiyu. Xiong Dali tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Chu Chen di dalam kotak jari ayahnya. Chu Chen sebenarnya menelepon ayah Huang Fuji ini. Membuang Wang Fu. Mata Yuan Xiaoyong menunjukkan ketidakpercayaan. Melihat Chu Chen, dia akhirnya mengerti mengapa Chu Chen selalu tenang sehingga dia berperilaku seperti monster. Dia memiliki Huang Fu Heiyu sebagai ayahnya di belakangnya. Sekarang Chu Chen telah langsung memindahkan ayahnya keluar. Itu seperti menekan Huang Fuji ke tanah dan menggosoknya. Berdiri, Huang Fu dan Yu masih marah dan menatap ke arah Huang Fuji. "Lihat seperti apa penampilanmu sekarang. Apakah karena aku biasanya memberimu terlalu sedikit disiplin sehingga membuatmu begitu melanggar hukum?" Huang Fuji sedikit bingung. Meski ayahnya ahli tinju, namun ia memiliki temperamen yang baik. Setidaknya ia jarang menegur dirinya sendiri, apalagi berlatih. Namun, malam ini, dia seperti baru saja memakan tong mesiu. Sorot matanya saat ini bahkan membuat Huang Fuji merasa harus terus dipukuli. Huang Fuji tidak tahu mengapa ayahnya tiba-tiba muncul. Dia berpikir jika dia tidak berbicara, dia tidak bersalah. Dan dia menundukkan kepalanya dengan sedih. Melihat Huang Fuji seperti ini, Huang Fu dan Yu menjadi semakin marah. Saat mereka hendak mengambil tindakan, Chu Chen berkata, "Pemimpin Huang Fu, jika kamu tidak ingin segera memukuli putramu, ayo selesaikan masalah ini di depanmu dulu. Ada banyak orang yang menonton." Mendengar ini, Huang Fu dan Yu mengangguk. "Tuan Chu, Anda benar." Banyak orang memandang Chu Chen dengan heran. Setelah mereka mengetahui identitas Huang Fu dan Yu, mereka sangat terkejut. Tetapi pada saat ini, ketika Huang Fu dan Yu berbicara dengan Chu Chen, mereka jelas menggunakan gelar dan nada hormat. Mata tertuju pada Chu Chen satu demi satu, menunjukkan keterkejutan dan rasa ingin tahu tentang identitas Chu Chen. Bai Xingyu, yang baru saja ditendang lagi, kini pucat, dia berdiri miring, kakinya gemetar tak terkendali. Meskipun dia tidak mengetahui identitas Chu Chen, melihat sikap Huang Fu dan Yu, Bai Xingyu dapat meramalkan akhir hidupnya malam ini. Huang Fu dan Yu berteriak dengan marah pada Huang Fuji, "Mengapa kamu tidak ke sini saja?" Tidak peduli betapa bodohnya Huang Fuji, dia mengerti bahwa orang yang memberitahu ayahnya dan datang sendiri adalah pria di depannya yang baru saja ingin dia bunuh. Huang Fuji sama sekali tidak berani melanggar perintah Huang Fu Heiyu. Di luar dia adalah Tuan Muda Ji, tetapi di rumah, di depan Huang Fu Heiyu, dia bertingkah seperti seorang cucu. "Minta maaf pada Tuan Chu," kata Huang Fu Heiyu dengan dingin. Huang Fuji tiba-tiba mengangkat kepalanya.
Ayah, dia baru saja memukulku. Saya sangat berterima kasih kepada Guru Chu karena bersedia mendisiplinkan putra saya untuk saya. Huang Fu Heiyu berkata, saya tidak peduli apa yang terjadi. Anda terlebih dahulu meminta maaf kepada Guru Chu sebelum mengatakan hal lain. Mata Huang Fuji menunjukkan ketidakpercayaan. Dia belum pernah melihat ayahnya begitu menghargai seseorang. Ada suara yang berteriak di hati Huang Fuji. Dia tidak boleh menundukkan kepala atau meminta maaf. Orang lain baru saja memukulnya, jadi tidak mungkin untuk meminta maaf padanya. Lalu bagaimana jika sikap ayah saya keras? Dia selalu menjadi putranya. Apakah dia masih berani memukul dirinya sendiri sampai mati? Paling buruk, dia akan mendapat pukulan lagi. Huang Fu menarik napas dalam-dalam, mengepalkan kedua tangannya, dan berteriak, Tuan Chu, maafkan aku. Bab 246 Permintaan Maaf. Huang Fu ketakutan. Meski suara di dalam hatinya terus meraung, namun tak mampu menghilangkan rasa takut Huang Fuji akan dipukuli. Terlebih lagi, dengan sikap Huang Fu dan Yu di hadapannya, Huang Fuji sangat mengenal ayahnya. Dalam hal ini, mengakui kesalahannya adalah satu-satunya jalan keluarnya. Huang Fuji sombong dan mendominasi, tapi dia tidak bodoh. Gaya aktingnya arogan karena dia memiliki tingkat kendali tertentu di dalam hatinya. Hampir semua orang yang dia injak adalah mereka yang jauh lebih rendah darinya. Dalam pandangan Huang Fuji, dia sama sekali mengabaikan tuan muda keluarga Xia dan menginjak-injaknya. Tetapi jika Jiang Yingtao maju, dalam keadaan normal, dia dapat melihat wajah Jiang Yingtao dan berhenti mengkhawatirkan Xia Bei. Bagi Huang Fuji, ini adalah bantuan yang dijual kepada Jiang Yingtao. Siapa yang tahu bahwa pihak lain tidak akan menghargainya? Huang Fuji tidak mengetahui latar belakang Master Chu di depannya. Singkatnya, dia hanya harus mengakui kesalahannya. Pengakuan kesalahan Huang Fuji juga menyebabkan sedikit keributan yang terjadi secara tidak sadar di area sekitarnya. Tapi belum pernah ada yang melihat Tuan Muda Ji menundukkan kepalanya. Chu Chen melakukannya. Saat ini, Xia Bei dan yang lainnya memandang Chu Chen dengan mata penuh gairah. Tidak perlu meminta maaf padaku, Chu Chen berkata. Minta maaf pada Xia Bei. Mendengar ini, wajah Huang Fuji berubah beberapa kali. Huang Fu dan Yu menatap Huang Fuji. Pemimpin Huang Fu, mengapa Anda tidak membiarkan seseorang memberitahu Anda apa yang terjadi? Kata Chu Chen, dan tiba-tiba menunjuk ke arah Bai Xinyu. Tuan Muda Bai, datang dan bicaralah dengan pemimpin Huang Fu. Ingatlah untuk tidak bertanya apapun, ada kebohongan tambahan. Kaki Bai Xinyu sudah gemetar. Setelah mendengar ini, dia gemetar dan terjatuh ke tanah. Huang Fu dan Yu mengerutkan kening. Saat ini, Bai Feng sedang berdiri di samping Bai Xinyu. Wajahnya tidak berwarna dan sangat pucat. Dia sudah menyesali masa mudanya. Dia pikir dia akan mengalami malam yang menyenangkan dan mendaki cabang tinggi keluarga Huang Fu. Tapi dia tidak melakukannya berharap hal ini akan terjadi. Jika Huang Fu dan Yu ingin melanjutkan kasus ini, Huang Fuji adalah putranya, jadi wajar saja dia tidak akan dihukum terlalu berat. Tapi apa arti keluarga Bai di mata Huang Fu dan Yu? Bai Xinyu tidak bisa berdiri. Pemimpin Huang Fu, sebuah suara terdengar, dan Jiang Yingtao datang.
nama saya Jiang Yingtao, dan Xiao Bei juga teman saya. Terserah saya untuk memberitahu Anda tentang masalah ini. Jiang Yingtao segera memberitahu Huang Fu dan Yu tentang apa yang terjadi. Wajah Huang Fu Heiyu menjadi semakin suram, matanya hampir terbakar, dan dia menatap Huang Fu Ji dengan marah. Saat ini, Huang Fu dan Yu Zhen memiliki keinginan untuk mengembalikan putra mereka ke dalam rahim ibunya. Kamu masih berani menyebarkan berita bahwa tuan muda dari keluarga Xia terobsesi dengan wanita dan membuat orang tertawa. Huang Fu Heiyu tidak bisa menahan diri dan menamparkan Huang Fu Ji lagi. Bukankah kamu jelas-jelas membicarakan dirimu sendiri? Huang Fu gemetar dalam diam. Dia tahu kalau Huang Fu dan Yu serius malam ini. Ayah, aku tahu aku salah. Sikap Huang Fu Ji yang menyerah di depan Huang Fu dan Yu benar-benar berbeda dari tuan muda Ji yang gila di mata orang lain. Banyak orang memandang Huang Fu Ji dengan heran. Banyak orang mengira Huang Fu Ji akan menggunakan identitas ayahnya untuk berdebat beberapa patah kata. Hasilnya mengejutkan. Huang Fu dan Yu menatap Huang Fu Ji dengan tajam, lalu berjalan menuju Xia Bei. Siapa namamu? Xia Bei buru-buru menjawab, nama saya Xia Bei. Xiao Bei, aku benar-benar minta maaf tentang ini. Huang Fu Heiyu berkata, ini salah ayahku untuk membesarkannya atau tidak. Ini karena kurangnya disiplinku pada Xiao Ji. Banyak orang yang hadir bahkan lebih terkejut lagi. Mereka tidak menyangka Huang Fu dan Yu akan meminta maaf secara langsung kepada Xia Bei. Xia Bei juga terkejut. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Tidak, pemimpin Huang Fu, tidak perlu. Xia Bei sedikit bingung. Kali ini, Huang Fu Ji memahami situasinya dan berinisiatif untuk menghampiri Xia Bei dan berkata, Xia Bei, maaf, saya salah. Xiong Dali dan Yuan Xiaoyong merasa seperti berada dalam mimpi. Huang Fu Ji justru menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Keduanya diam-diam bersemangat. Dengan kata-kata Huang Fu Ji, semua rumor yang menyebar keluar akan menjadi masa lalu. Nama tuan muda ketiga dari keluarga Xia tidak hanya tidak akan mempermalukan, tetapi sebaliknya, juga akan mendapatkan banyak ketenaran. Minggir, setelah Huang Fu dan Yu berteriak tanpa suara pada Huang Fu, mereka memandang Bai Feng dengan kilatan es di mata mereka. Kapan keturunan keluarga Bai menjadi begitu menjanjikan? Wajah Bai Feng menjadi pucat. Matanya langsung memerah. Dan suaranya bergetar. Aku tahu aku salah. Maaf, aku salah. Bai Feng mencengkeram ujung bajunya erat-erat panik. Kamu hampir menghancurkan Xiao Bei. Dan kamu baru saja meminta maaf, Chu Chen berkata dengan tenang. Kalian menyiapkan kompensasi untuk Xiao Bei. Jumlah spesifiknya tergantung pada ketulusanmu. Wajah Bai Feng menjadi pucat. Chu Chen tidak menyebutkan persyaratan kompensasi, yang bahkan lebih tidak nyaman daripada jika dia mengusulkannya secara langsung. Dia sama sekali tidak yakin kompensasi apa yang akan dia berikan pada Xia Bei. Saya juga tertarik untuk mengetahui betapa tulusnya keluarga Bai dalam meminta maaf atas masalah ini. Huang Fu Heiyu berkata dengan ringan, tentu saja, atas kesalahan yang dilakukan anak saya, dia juga harus menanggung kesalahannya sendiri. Xiao Bei meminta maaf. Bai Feng dan Bai Xingyu hampir pingsan, dan seluruh tubuh mereka gemetar.
Dengan kata-kata Huang Fu dan Yu, standar permintaan maaf mereka menjadi lebih tinggi. Terlebih lagi, apa yang terjadi sekarang pasti akan segera menyebar ke seluruh Yangcheng. Jika para tetua di keluarga tahu bahwa mereka telah menyinggung Huang Fu dan Yu serta seorang pemuda yang bahkan dihormati oleh Huang Fu dan Yu, mereka tidak dapat membayangkan apa yang akan mereka hadapi. Berdebar, Bai Xingyu berlutut hampir seperti refleks terkondisi, menangis, "Maaf, saya salah." Bai Xingyu merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Chu Chen berjalan mendekat dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Aku belum memintamu untuk berlutut. Tapi kamu lebih cemas daripada aku. Apakah kamu masih ingat taruhan yang baru saja kamu sebutkan?" Wajah Bai Xingyu pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. "Maaf, tolong lepaskan aku." Melihat Bai Xingyu, yang kepalanya hampir jatuh, mata Chu Chen tidak menyembunyikan rasa jijiknya. Dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Pihak lain pasti sudah mengetahui banyak konsekuensinya, jadi dia sangat takut. "Aku sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan, keluarlah." Chu Chen tidak ingin membuang terlalu banyak waktu di sini. "Ingat bagaimana cara keluar, seperti yang kamu katakan. Jika kamu mau mengaku kalah, setidaknya kamu masih laki-laki." Bai Xingyu gemetar. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan wajah sedih, Aku tidak bisa menggerakkan kakiku." Huang Fu dan Yu memelototi Huang Fuji. "Biarkan semua orang di sini bubar dan mati untukku dan pulang." Huang Fuji merasa bersemangat dan buru-buru mengangguk. "Pemimpin Huang Fu, saya ingin menanyakan satu hal lagi." Chu Chen berkata, "Karena ada rumor tentang Xiao Bei di luar. Keluarga Xia juga mengetahuinya. Dan ada banyak telepon dari keluarga Xia malam ini. Saya bertanya-tanya, ketika kamu kembali, bisakah kamu mengantar Xiao Bei pulang?" Bersambung.